Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi pada kesempatan yang berbahagia. Saya akan memaparkan tentang pembelajaran dari pendidikan guru penggerak 2.1.A.9 koneksi antar materi pada modul 2.1. Saya Siti Afwan Fajriah, CGP Angkatan 2 Kabupaten Majalengka, SMA Negeri 1 Kasukandang, mengajar geografi. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Begitulah menurut Arthur Alderhead. Koneksi antar materi ini akan menghubungkan satu manfaat dari materi satu ke materi yang lainnya yang akan berpengaruh pada pola pikir kita sebagai guru. Pertanyaan awalnya yaitu, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Tentu saja iya, dan betul. Apa yang saya pelajari dari pendidikan guru penggerak ini sangat mempengaruhi pola pikir saya dalam menentukan proses atau langkah pembelajaran apa yang saya ambil. Semuanya itu bermuara pada konsep merdeka belajar yang berpihak pada murid, seperti saat saya memperhatikan pemetaan kebutuhan murid. Pertanyaan lanjutan yaitu, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Pertama-tama, saya akan membuat pemetaan kebutuhan murid yang mengacu pada 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Ketiga poin di atas akan saya rancang dalam Google Form, kemudian linknya saya share di semua grup kelas yang saya ajar. Langkah selanjutnya, saya akan membuat RPP berdiferensiasi pada mata pelajaran geografi semester 1, tahun pelajaran 2021-2022. Karena di kelas 10 pembelajarannya terkait hakikat geografi, maka saya akan mengambil 3 langkah strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konsep, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan penyesuaian terhadap minat, preferensi belajar, kesiapan murid, agar tercapai peningkatan hasil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran yang diindividualkan, namun lebih cenderung kepada pembelajaran yang mengakomodir kekuatan dan kebutuhan belajar murid dengan strategi pembelajaran yang independen. Hal ini dapat dilakukan di dalam kelas ketika guru, itu saat guru merespon kebutuhan belajar murid, berarti guru mendiferensiasikan pembelajaran dengan menambah, memperluas, menyesuaikan waktu untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Pembelajaran berdiferensiasi pada hakikatnya pembelajaran yang memandang bahwa murid itu berbeda dan dinamis. Karena itu, sekolah harus memiliki perencanaan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Koneksi antar materi. Tujuannya adalah agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, di sini ada koneksi dari beberapa materi di pendidikan guru penggerak, yaitu dari mulai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, bahwa pembelajaran harus disesuaikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Tentu saja hal ini dilihat dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Kelima, bergotong royong. Keenam, berkebinekaan tunggal.
Nah, hal ini didukung juga dengan adanya nilai dan peran guru penggerak. Ya. Selanjutnya, ada juga pendekatan inquiry apresiatif Bagja. Nah, langkahnya atau tahapannya yaitu buat pertanyaan umum, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Selanjutnya, koneksi antar materi lainnya yaitu budaya disiplin positif. Jadi kita pada saat di kelas, baik itu luring maupun daring, kita tidak boleh menghukum murid kita, apalagi membuat rasa bersalah. Jadi yang terpenting itu adalah di awal kita membuat kesepakatan kelas. Ya. Di tahun pelajaran, di awal tahun pelajaran nih, di awal tahun 2021-2022 kita harus mulai adanya kesepakatan kelas dengan murid kita. Baik itu di awal tahun, baik itu di awal semester. Untuk kelas 11 kebetulan sudah saya lakukan itu. Tapi untuk kelas 10 berhubung baru mau akan MPLS, jadi nanti saya akan melakukan itu setelah semuanya beres, setelah semuanya dibagi kelas. Kebetulan saat ini saya akan mengajar 7 kelas IPS di kelas 10 dan 2 kelas lintas minat di kelas IPA, 1 kelas di kelas 11, seperti itu. Selanjutnya, setelah membentuk kesepakatan kelas, nah ini yang baru kita pelajari, yaitu kita membuat pemetaan kebutuhan murid. Jadi kesiapan belajar muridnya seperti apa, minat belajar muridnya bagaimana, profil belajar muridnya itu bagaimana juga gitu kan. Nanti membuat RPP berdiferensiasi itu berdasarkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi dilihat dari kebutuhan murid ini, dilihat dari kesiapan belajarnya, dilihat dari minat belajarnya, juga profil belajarnya. Itu baru saya lakukan untuk kelas 11 ya. Untuk kelas 10-nya sama seperti tadi, yaitu saya akan menunggu proses MPLS-nya sampai beres, baru saya masuk ke kelas setelah kelas itu dibagi. Karena kalau sekarang masih pure ya, masih berupa gugus, belum yang mana IPS, yang mana IPA itu belum. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana bisa meningkatkan hasil belajar ya tadi itu dengan pembelajaran diferensiasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk pertemuan pertama di kelas 10. Ya, saya mengajar di SMA Negeri 1 Kasokandel pada mata pelajaran geografi di kelas 10 semester ganjil. Nah, ini alokasi waktunya 45 menit, 1 jam pelajaran ya pada pertemuan pertama. Dengan KD 3.1, memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi pokoknya pengetahuan dasar geografi. Tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran jarak jauh, nah ini melalui literasi dan diskusi, murid dapat mengenal dan memahami konsep, prinsip, pendekatan, aspek, dan ruang lingkup geografi, serta dapat berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, dan terampil memahami fenomena geografi di lingkungannya. Media atau alat, bahan, dan sumber belajar yang saya pergunakan pada proses pembelajaran yaitu WA Group, Google Classroom, Google Form, Google Meet, dan Jamboard atau papan tulis. Alat atau bahan yaitu menggunakan laptop, tablet, dan ponsel pintar atau HP. Sumber belajar ini menggunakan internet dan buku pegangan murid. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya dimulai dari kegiatan pendahuluan, yaitu melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran murid sebagai sikap disiplin melalui WAG ya, atau WA Group, Google Classroom, Google Form, dan Google Meet, juga Jamboard. Ini menerapkan budaya disiplin positif salah satunya dengan berdoa dan menjawab salam.
Mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman murid dengan materi atau tema kegiatan serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya di WA Group atau Google Classroom, Google Form, Google Meet, dan Jamboard. Nah, itu. Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh. Kita jabarkan tujuan dan manfaat pembelajaran saat itu ya, dengan mempelajari materi ruang lingkup pengetahuan geografi melalui media WAG, Google Classroom, dan Google Meet. Ya, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh melalui WAG, Google Classroom, Google Form, Google Meet, dan Jamboard. Nah, selanjutnya, kegiatan inti, saya memakai ini pendekatannya pembelajaran abad 21 ya. Ada kegiatan literasinya. Di sini juga terkait pembelajaran abad 21 itu ada 4C ya, ada critical thinking, ada collaboration, ada communication, dan creativity. Nah, untuk kegiatan literasinya, murid diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan mengetikkan kembali. Mereka diberi link internet, tayangan video YouTube, dan bahan bacaan terkait materi ruang lingkup pengetahuan geografi dari link channel YouTube Creative Studio. Kebetulan channel YouTube ini saya buat sendiri berdasarkan hasil refleksi di akhir tahun pelajaran dengan kelas 10 kemarin yang sekarang naik ke kelas 11. Jadi refleksi saya itu apa yang ingin kamu dapatkan di pembelajaran kita selanjutnya, seperti itu. Mereka menginginkan tetap memakai Google Classroom LMS-nya menggunakan akun belajar ID. Jadi tinggal melanjutkan saja karena menurut mereka itu yang paling familiar yang mereka bisa, seperti itu. Tapi saatnya saya harus mempunyai sumber belajar yang dibuat sendiri di akun YouTube gitu. Jadi mereka ingin ada suara saya gitu. Mereka juga ingin melihat tampilan-tampilannya secara real, jadi sesuai gitu. Nanti antara sumber dengan latihan soal, jadi nyambung. Kalau misalnya saya ambil seperti yang sebelumnya, ambil dari internet yang videonya, terus soalnya saya sendiri yang bikin, itu seperti ada gap gitu. Kalau misalnya sumber belajarnya dari saya, soalnya dari saya, itu mereka langsung fokus gitu. Jadi mungkin yang menginginkan adanya suara bisa jadi mereka itu sebenarnya auditory ya, yang menginginkan tampilan yang bagus, infografis yang menarik, itu sepertinya visual gitu, seperti itu. Atau misalnya yang kinestetik juga kan, dia kalau ada musiknya atau ada apa-apanya, misalnya seperti goyang-goyang atau gimana lah ya, yang terpenting dari kinestetik itu paling rendah itu misalnya menjentikan jari seperti itu, atau apalah ya yang membuat mereka itu nggak diem gitu, tapi ada hal-hal yang harus mereka kerjakan agar mereka enjoy belajar. Nah, selanjutnya critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotek. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi ruang lingkup pengetahuan geografi dengan cara memberikan kuis di Google Form. Yang pastinya disematkan di Google Classroom nantinya. Diferensiasi konten, nah ini itu yang disebut dengan diferensiasi konten dengan perhatikan profil belajar murid ya. Selanjutnya kolaborasi, murid dibentuk dalam beberapa kelompok dan membentuk grup untuk masing-masing kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai pengertian geografi, cabang ilmu geografi, dan ruang lingkup geografi. Ini terdiri dari, jadi nanti ada pembagian khusus yang geografi fisik, itu tentang alam ya, tentang litosfer, tentang atmosfer, tentang hidrosfer, biosfer, pokoknya terkait dengan lingkup di ruang permukaan bumi gitu. Kalau geografi sosial itu terkait dengan masyarakat, penduduk, kehidupan sosialnya, budayanya, pendidikannya, tentang adat istiadat. Nah, itu terkait dengan geografi sosial. Dan geografi teknik. Geografi teknik itu terdiri dari kartografi atau pemetaan,
Terus ada juga penginderaan jauhnya atau PJ, sistem informasi geografi atau SIG, dan ada data science gitu ya, itu terkait dengan geografi teknik. Jadi ini masih diferensiasi proses dengan mempertimbangkan perbedaan minat murid. Selanjutnya sama. Jadi kalau yang critical thinking itu diferensiasi konten, kalau kolaborasi dan komunikasi itu saya bikinnya itu adalah kolaborasi diferensiasi proses ya, seperti itu. Jadi murid mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan melalui media Google Meet. Ya, itu adalah guru mendiferensiasi proses. Selanjutnya, creativity. Nah, di sini guru membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait ruang lingkup pengetahuan geografi. Murid kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami sesuai kreativitas sendiri. Gitu. Nah, mengumpulkan informasi ini bisa misalnya kalau satu murid ya mencatat atau mengunggah semua informasi tentang materi pengantar geografi yang telah diperolehnya terkait ruang lingkup pengetahuan geografi, melihat video, kemudian mencatatnya pada buku catatan dengan mengunggahnya di Google Classroom. Nah, ini mencatat berarti dia kayak bikin mind mapping atau infografis ya, banyak lah ya kreativitas dari siswa. Itu diferensiasi produk dan perhatikan profil murid tipe visual seperti itu. Jadi yang senang warna-warni, infografis, itu pasti anak cenderungnya visual seperti itu. Selanjutnya, selain melihat video, murid diperbolehkan mendengar alunan lagu sesuai genre yang mereka sukai, kemudian mencatat atau mengunggahnya di Google Classroom, atau dia bikin puisi, dipuisikan, atau dia bikin lirik-lirik lagu gitu kan. Atau misalkan pada saat kita ngajar nih, dia pakai rekamannya kayak gitu. Jadi udah pasti kalau kayak gitu berarti dia cenderung auditory ya. Jadi pada saat menjelaskan pun pelafalan kita harus jelas gitu. Jadi agar menarik anak yang sukanya auditory. Kalau misalnya visual itu dengan kita hadir di kelas, kalau misalnya pada saat dulu ya, kita rapi, itu udah merupakan daya tarik tersendiri untuk murid kita. Karena secara tidak langsung guru adalah artis ya. Jadi tokoh utama yang memang kadang di zaman sekarang itu ada beberapa murid yang pilih-pilih, misalnya saya suka guru ini, tidak suka guru ini, dan sebagainya. Itu berarti anak tersebut adalah salah satunya kalau melihat fisik, berarti itu melihat visual, seperti itu. Melihat tampilan maksudnya. Selanjutnya, tadi sudah auditori juga sama ya, harus mendengar kayak musiknya atau mendengar langsung dia suka bikin lirik lagu, lirik puisi ya, syair-syair kayak gitu, itu adalah auditori. Selanjutnya murid juga yang kinestetik ini bisa mengunggah hal-hal yang diketahuinya dengan diiringnya lagu TikTok misalnya. Jadi dia ada gerak-geraknya. Sehingga murid dapat bergerak sesuai gerakan TikTok yang sedang populer seperti itu. Atau sebenarnya sih kalau kinestetik misalnya ini nih kayak gini berarti bisa nih disampaikan ke orang yang di rumah misalkan. Bisa nanti saya kan dia nggak bisa stay di satu tempat ya, jadi dia harus jalan kemana menyampaikan saya ini gitu, boleh divideokan atau gimana lah, nanti diunggah hasil produknya seperti itu. Oke, itu dari creativity disesuaikan dengan profil murid berdasarkan tipe visual, tipe auditory, dan tipe kinestetik. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan penutupnya yaitu murid membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, ini selanjutnya guru membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian memberitahukan materi di minggu yang akan datang, yaitu berkenaan dengan 10 konsep geografi yang akan dipelajarinya. Gitu.
Oke, selanjutnya penilaian atau hasil pembelajaran. Yang pertama itu ada penilaian pengetahuan berupa tes tertulis, pilihan ganda, dan tes tertulis uraian, tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan, serta penugasan. Nah, ini semuanya untuk yang tes kognitifnya itu saya share link Google Form-nya yang disematkan di Google Classroom. Gitu. Penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan berupa penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofolio. Nah itu, jadi itu merupakan rangkaian RPP yang saya pecah-pecah biar jelas ya. Nah, soalnya kalau satu lembar itu nanti kecil-kecil ininya fontnya tidak terbaca. Nah, ini RPP ini diketahui oleh kepala sekolah saya di SMA Negeri 1 Kasokande, yaitu Bapak Haji Muhammad Ali SPD MAP, ya. Dan saya sendiri Siti Afifah Nur Fajriyah. Jangan lupa like, subscribe, and komen-nya pada channel Beautiful Studio. Thank you for watching. Guru Bergerak Indonesia Maju, tergerakkan dan menggerakkan untuk peningkatan kualitas pendidikan Indonesia menuju pembelajaran yang lebih baik lagi, generasi emas Indonesia di tahun 2045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.